Saya belum mandi lagi. Ibu. Oh, nggak kelihatan itu. Itu licin kepalanya, Pak. Bu Sadino. Pagi, Pak. Pagi, Bapak Ibu. Pagi, Bapak Ibu. Udah jam Pagi 6. Bu Dwi. Pagi. Kita mulai ya. Pagi Bu Dwi. Boleh, ya, Selamat pagi, silakan. Pak Marsha. Ini rambutnya juga beli online. Ya kalau bagus buat tanam minta yang satu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Kita akan mulai persekutuan doa pagi kita pada hari ini Sabtu 14 Agustus 2021. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu tata cara persekutuan doa pagi. Pertama-tama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti persekutuan doa pagi. Selama persekutuan doa berlangsung, dihimbau kepada peserta untuk menyalakan video. Selama persekutuan doa berlangsung, peserta harap mematikan mikrofon pada saat berlangsung pada layar kecuali yang bertugas. Di saat menaikkan pujian, host akan mematikan mikrofon seluruh peserta. Peserta menyanyi di tempat masing-masing. Apabila mikrofon peserta belum dimatikan, maka host akan mematikannya secara otomatis. Di saat berdoa, peserta wajib mematikan mikrofon, kecuali yang bertugas sebagai pendoa. Setelah selesai persekutuan doa dan masih ada waktu, akan diberikan kesempatan untuk saling sapa. Pada jam 7.30, maka Zoom akan ditutup atau dimatikan oleh host. Baik Bapak Ibu, kita akan persiapkan hati kita untuk memasuki persekutuan doa pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat kembali menikmati persekutuan doa pagi bersama-sama. Terpujilah Tuhan yang telah menyertai dan memelihara kehidupan kita. Dengan penuh syukur dan sukacita, mari kita masuki persekutuan kita. Kiranya berkat Tuhan tercurah di atas kita sekalian pada pagi hari ini. Kita akan naikkan satu pujian, berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu, Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau sangat baik ya Tuhan. Karena kami ada saat ini, itu karena kasih-Mu. Kami hidup saat ini, itu karena kemurahan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk segala berkat, pimpinan, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk kesehatan, untuk berkat yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Kami berterima kasih semuanya Tuhan. Kami serahkan persekutuan doa pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan. Pagi ini nats pembimbing diambil dari kitab Mazmur 147 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Mazmur 147 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dengan satu pujian seperti rusa rindu sungaimu. Hatiku
biru sarindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Allah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, segalanya bagiku. Saya persilakan Pak Pramudito untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah Abraham, Iska, dan Yakub. Terpujilah namamu ya Tuhan dari kekal sampai kekal. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman untuk berkumpul, untuk mendengar, bersekutu, memuji nama Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Bila kiranya dalam kesempatan ini kami juga boleh dikuatkan kembali oleh firman-Mu, supaya hidup kami diperbarui oleh Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat tertanam dan tumbuh hidup dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya akan share ya slide untuk memandu perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Ya. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya masing-masing, mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dan 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas
mezbah dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sautku, "Ini aku, utuslah aku." Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Nats yang akan kita bahas lebih dalam adalah tentang ayat yang kelima ya. "Celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir." Saya akan membawakan renungan ini ya dari sharing atau renungan yang pernah ditulis oleh Oswald Chamber ya. Jadi Oswald Chamber ini lahir di Aberdeen, Skotlandia ya pada 24 Juli tahun 1874 dan meninggal di usia yang cukup muda di 43 tahun karena sakit appendix. Beliau ini bukan orang yang terkenal ya pada waktu itu. Tetapi kemudian setelah meninggal ya karena istrinya ini ternyata pada saat dia memberikan renungan ya pada saat melayani di Young Men Christian Association, kemudian juga memberikan kuliah di Bible Training College di Clapham, Inggris. Istrinya ini selalu ikut dan dia mencatat dengan steno. Ya, steno ini cara menulis cepat dan cukup lengkap dengan apa yang dia tulis. Akhirnya pada saat suaminya setelah meninggal, maka materi-materi itu dibukukan dan menjadi bahan renungan sampai setahun ya, 365 hari. Dan dibukukan menjadi buku judulnya My Utmost for His Highest atau Pengabdianku bagi kemuliaannya. Nah, salah satu hal yang dibahas di dalam buku ini adalah tadi ya Yesaya 6 ayat yang kelima. Ya, saya akan coba bacakan ya. "Ketika saya masuk ke dalam hadirat Allah, saya tidak menyadari bahwa saya adalah seorang pendosa dalam pengertian yang tidak jelas. Namun tiba-tiba saya sadar dan fokus perhatian saya pun diarahkan pada pemusatan dosa di aspek tertentu dalam hidup saya. Seseorang dapat berkata dengan mudah, 'Oh ya, aku tahu aku orang berdosa,' tetapi ketika ia masuk dalam hadirat Allah, ia tidak dapat lolos dengan pernyataan yang luas dan tidak jelas seperti itu. Pengakuan kita difokuskan pada dosa kita yang spesifik dan kita menyadari seperti Yesaya, siapa diri kita yang sebenarnya. Dan ini selalu menjadi tanda bahwa seseorang berada di dalam hadirat Allah. Tidak pernah ada pemahaman dosa yang samar-samar, tetapi berfokus pada pemusatan dosa tertentu dalam beberapa aspek pribadi dan spesifik dari hidup kita. Allah memulai dengan menunjukkan kepada kita tentang segala hal yang telah dinyatakan Roh Kudus dalam pikiran dan hati kita. Jika kita mau berserah mengakui dosa tertentu di hadapannya, Dia akan memimpin kita ke tempat di mana Dia dapat mengungkapkan besarnya sifat dasar dosa yang mendasari dosa tertentu. Beginilah cara Allah menangani kita ketika kita menyadari sepenuhnya akan kehadirannya. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa perhatian kita yang diarahkan pada pemusatan kita akan pribadi merupakan pengalaman yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan setiap orang. Mulai dari orang yang paling kudus sampai seorang pendosa yang terburuk ya. Jadi siapapun pada saat dihadapkan dengan hadirat Allah ya, tidak akan bisa terlepas dari keberadaan dirinya bahwa semua orang adalah orang yang berdosa. Termasuk Nabi Yesaya yang kelasnya Nabi pun pada saat masuk ke dalam hadirat Allah, dia menyadari bahwa dia adalah seorang yang najis bibir. Dosa yang spesifik yang memang dia lakukan pada saat itu dan ditunjukkan oleh Allah. Dan ketika seorang untuk pertama kalinya merasakan pengalaman ini, ia mungkin berkata, ya, kalau mungkin kita masuk dalam hadirat Allah, aku tidak tahu di mana kesalahanku, tetapi Roh Allah akan menunjukkan sejumlah hal yang spesifik dan jelas kepadanya. Dan seperti halnya yang dikatakan oleh Yesaya setelah masuk dalam hadirat Allah, di dalam penampakan, di dalam waktu itu dia berjumpa dengan Allah yang Maha Tinggi. Ternyata dia menyadari bahwa dia adalah seorang yang najis bibir. Dan akhirnya
Allah menentukan ya kepada Yosua melalui bibirnya dengan bara api, dan saat itu Yosua ditahirkan. Yesaya ditahirkan ya. Dan tentunya di saat-saat kita seperti ini juga hal ini sangat relevan ya, apalagi pada saat wabah corona ini ya. Pada tanggal 18 Juni ya, saya menyampaikan juga firman ini di sebuah persekutuan doa ya. Nah, kebetulan di situ juga beberapa di antara anggota di situ adalah rekan-rekan dari pemuritan yang saya bimbing di sana, dan juga kelompok tumbuh bersama KTP ya. Saya waktu itu begitu tersentuh sebelum wabah pandemi gelombang yang dahsyat ini melanda ya, untuk mengingatkan kita semua bahwa mungkin kita akan masuk dalam penderitaan yang besar ya pada di Juli, Agustus seperti itu ya. Dan akhirnya bersiap-siaplah untuk pada saat kita masuk dalam kesulitan, masuklah dalam hadirat Allah. Dan saat itu pasti kita akan menyadari betapa rapuhnya kita. Dan saat itu pasti juga kita akan disadarkan betapa berdosanya kita saat itu ya. Dan betul ternyata seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, saya termasuknya juga mengidap corona, termasuk juga teman-teman saya di dalam satu kelompok ada 6 orang, semuanya kena corona. Dan cukup parah ya, sampai ada satu teman yang saat itu karena saya juga anggota tim gugus untuk penanganan COVID ya. Di samping saya juga sakit, saya juga menelpon satu-satu dengan puluhan orang yang kena di kantor saya ya. Saya menelpon satu-satu keberadaan mereka. Dan suatu malam ada seseorang yang sangat dekat dengan saya, dan ini juga orang kepercayaan saya. Dia telepon kepada saya, "Pak, tolong Pak, saya udah nggak kuat." Dia sesak napas dan ya udah diambang gitu ya. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit, ternyata rumah sakit menolak, dan akhirnya istrinya membawa ke Siloam yang di Sudirman situ ya. Dan puji Tuhan di situ dia mau menangani ya, meskipun tidak bisa dirawat ya. Dia hanya diinfus, kemudian pulang. Dan pulang dia hanya dengan iman berdoa, "Tuhan tolong, kami serahkan kehendak kepadamu." Dan dia minum madu dan besoknya udah mulai sedikit membaik seperti itu. Dan berikutnya juga begitu banyak teman-teman saya yang kena dan cukup parah ya mereka. Bahkan ada rekan-rekan saya yang di luar persekutuan pun meninggal gitu ya. Ada 2 orang yang meninggal. Dan satu hal yang saya alami sendiri bahwa pada saat-saat menderita penyakit ini atau terjangkit penyakit ini adalah di isolasi ya, isolasi mandiri. Dan saat itulah saya sendiri dan punya banyak sekali waktu untuk merenungkan tentang apa yang selama ini terjadi, paling nggak selama 2 minggu. Dan momen itu begitu tepat buat saya ya, untuk mengoreksi kehidupan saya. Dan ternyata apa yang selama ini saya lakukan sudah rasanya cukup ya, ternyata masih banyak sekali yang kurang. Dan Tuhan menunjukkan pada saat itu bahwa ada banyak hal yang harus saya selesaikan dan harus saya bereskan dengan orang-orang yang ada di sekeliling saya, termasuk keluarga saya seperti itu. Dan momen itu hanya mungkin terjadi pada saat saya diisolasi ya. Kalaupun saya mungkin sakit biasa di rumah sakit, tidak diisolasi, bukan COVID, mungkin itu tidak akan muncul ya kesadaran seperti itu. Dan momen ini benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan saya tentang keberadaan saya. Saya mengucap syukur dan akhirnya saya setelah sembuh bisa memperbaiki hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang ditujukan pada saat itu. Dan demikian juga teman saya waktu itu ya, teman non-Kristen ya, dia Muslim. Pada saat itu dia udah nggak kuat lagi, akhirnya teman saya menjemput dia dengan ambulan dan dibawa ke suatu rumah sakit. Dan di rumah sakit dia bersama dengan seorang yang terjangkit juga. 5 hari bersama dengan dia, kondisinya tidak membaik. Bahkan teman di sampingnya dia meninggal.
di dalam waktu yang tidak lama, 5 hari di situ. Dan masih muda, sekitar 30 tahun. Teman saya begitu terpukul dan akhirnya dia minta keluar karena pada saat jasad ini dari jam 3 baru ditangani jam 9 malam. Itu pada saat akan diambil jam 9 malam itu di wrapping ya. Krek. Teman saya stres luar biasa. Akhirnya dia dengan kondisi yang masih sakit, dia keluar dan dia keluar pun juga dengan tanda tangan dia sendiri bahwa dia tanggung jawab atas segala hal yang ditanggung karena kondisinya masih sakit. Dan akhirnya dia di saat itu pun dia bilang, saya bertobat atas segala hal yang selama ini saya berbuat dan saya bersalah. Dan memang corona ini membawa hal yang positif bagi orang-orang yang memang bisa menganggap bahwa ini sesuatu yang direncanakan oleh Allah. Seperti John Piper ya pernah menulis ya dalam bukunya Christ and Coronavirus ya, menuliskan bahwa virus corona salah satu hal yang dipakai Allah untuk menyelaraskan hidup kita dengan nilai Kristus yang tidak terhingga. Virus corona adalah petir di siang bolong untuk memperingatkan kita agar bertobat dan menyelaraskan kembali hidup kita dengan nilai Kristus yang tidak terhingga. Kemudian juga hal yang lain, dipakai Allah untuk melonggarkan akar untuk menjangkau suku-suku bangsa. Ya. Melalui virus corona ini Allah sedang melonggarkan akar-akar Kristen yang lama di seluruh dunia dan membebaskannya untuk sesuatu yang baru dan radikal. Lalu mengutus mereka dengan Injil Kristus kepada suku-suku terabaikan di seluruh dunia. Dan jika kita menyadari ya, maka momen ini adalah momen kebangunan rohani ya buat orang-orang percaya ya. Baik yang mungkin terjangkit maupun yang tidak terjangkit, yang keluarganya juga dipanggil Tuhan dan sebagainya. Ini adalah momen-momen yang kita harus bisa mengambil hal yang positif yang direncanakan oleh Allah. Jangan sampai kita kehilangan momen ya, baik secara pribadi maupun secara gereja. Misalnya di gereja, apakah momen ini hanya kita menunggu saja ya? Seperti tadi dikatakan oleh John Piper bahwa ini adalah momen di mana di sendi kehidupan Kristen mulai dilonggarkan ya, komunikasi bisa dilonggarkan, kita bisa menjangkau banyak orang melalui online ya kepada segenap suku bangsa. Nah, apakah gereja punya peran? Apakah gerejanya cukup menunggu ya sampai kembali bisa bersekutu di gereja dan hanya terkungkung dengan luasnya bangunan gereja seperti itu. Nah, mungkin ini juga menjadi perenungan kita untuk ke depan ya, majelis jemaat merencanakan program kerja ke depan. Apakah momen seperti ini mempunyai makna yang mendalam untuk bagaimana merubah strategi penjangkauan bagi jemaat? Karena intinya tubuh Kristus atau gereja adalah tubuh Kristus atau jemaat itu sendiri ya, bukan bangunannya gitu ya. Apakah ini benar-benar juga menjadi rencana ke depan yang akan ditangani? Saya harap sih seperti itu ya. Jadi apa yang akan dilakukan dengan kondisi seperti ini, jangan sampai kita kehilangan momen. Ada salah satu yang saya sempat lihat di belakangan ini ya, ada satu instansi atau institusi yang di saat corona ini mendapat musibah. Para pembimbingnya orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya gitu ya. Tapi justru dia tidak bisa melihat rencana Allah. Di tengah musibah ini malah pergi ke dukun ya, orang pintar untuk mencari bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kadang tidak sadar ya mereka, ini kan hanya sekedar untuk cari alternatif supaya kita bisa lepas dari kesulitan ini, tapi tidak ya. Jangan sampai momen kebangunan rohani yang dirancang oleh Allah dengan cara yang seperti ini, kita kehilangan kesempatan, kehilangan momen untuk kita bisa memperbaiki diri kita. Nah, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9 seperti kita tahu bahwa kita adalah semua orang berdosa, maka apabila kita merasa tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka kita adalah setia dan adil. Ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan jika kita berbuat dosa dan
Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi berdusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu di dalam momen seperti ini, di dalam kesulitan seperti ini, tetaplah kita berada di dalam hadirat Tuhan, supaya kita peka dengan tuntunan Roh Kudus, dan Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang harus kita perbaiki. Baik itu dosa, mungkin juga hikmat yang berupa apa yang harus kita lakukan ke depannya, supaya kita bisa hidup seturut dengan kehendak Allah. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, dan firman ini dapat menjadi pegangan di dalam kehidupan kita, di dalam memasuki masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman yang singkat yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Bila kiranya melalui momen-momen di mana kami mengalami pandemi virus corona ini, kami boleh menghayati akan rencana Allah, akan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mendengar, kami dapat memperbaharui, bahkan kami dapat memperoleh hikmat Tuhan untuk kami melangkah ke depan dengan lebih hati-hati, dengan seturut dengan apa yang Tuhan mau, supaya kami tidak dipaksa oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, namun kami dengan sadar kami boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan pada pagi hari ini, dan bila kiranya Tuhan menguatkan kami dalam kehidupan kami masing-masing, untuk kami menjalani kehidupan yang sulit ini dengan penuh pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak. Ya, terima kasih Pak Pram atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita akan memasuki ke doa syafaat. Doa syafaat pada pagi hari ini ada Bu Evi Elvira, ada Pak Pujo, ada Bu Ana Yulia, dan terakhir Ibu Riamin. Saya persilakan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pokok doa kita yang pertama adalah, sebentar ya, berdoa untuk Majelis Jemaat Rohaniwan dan para penatua, BP Bagian dan para koordinator pelayanan, panitia pembangunan, dan para aktivis. Untuk yang kedua, kegiatan Gereja Kristus, yaitu ibadah minggu raya secara streaming via YouTube tanggal 15 besok, dan penggalangan dana penanganan pandemi COVID dengan tim Satgas COVID-19 di GKJ. Untuk pokok berdoa pertama, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini di mana kami boleh bersama-sama di dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman yang boleh menguatkan kami, biarlah firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk doa-doa yang akan kami naikkan ya Tuhan. Untuk doa yang pertama ya Tuhan, kami berdoa untuk rohaniawan Gereja Kristus Cipinang ini ya Tuhan. Berikan perlindungan ya Tuhan dan kesehatan bagi para rohaniawan kita, agar tetap kuat dengan menjalankan tugas pelayanan dan menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia. Kami berdoa Tuhan untuk Pendeta Devi beserta keluarga, untuk Bu Hana dan Pak Tendi, juga untuk Saudara Surya ya Tuhan. Tuhan berikan kesabaran, kemurahan hati, keramah tamahan agar tercipta pelayanan yang baik bagi jemaat-Mu yang membutuhkan tuntunan iman ya Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang boleh sudah dilakukan ya Tuhan. Untuk dorongan, untuk penyemangat, dan perhatian yang telah diberikan bagi jemaat-Mu terlebih pada situasi pandemi saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh terus mendampingi mereka agar dapat menjalankan pelayanan sebaik-baiknya. Semoga sungguh menjadi gembala-Mu untuk membangkitkan orang-orang yang lesu, jemaat-jemaat-Mu yang untuk meluruskan yang bengkok. Bahkan Tuhan,
mengembalikan yang sesat, dan memberikan kedamaian bagi jemaat-Mu, mendamaikan bagi yang berselisih ya Tuhan. Biarlah mereka boleh hidup bersatu menurut kehendak-Mu ya Tuhan, dan boleh tercipta pelayanan yang damai dan penuh sukacita. Tuhan, kami juga berdoa untuk majelis jemaat, penatua, BP Bagian, koordinator pelayanan, dan para aktivis ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar mereka juga mempunyai kesatuan hati, kesatuan tujuan, sikap yang rendah hati, sehingga juga boleh tercipta suatu pelayanan yang penuh damai dan sukacita. Memiliki hati yang rindu untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, sehingga mereka dan kami jemaat-Mu di Cibinong ini ya Tuhan boleh bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Kristus, menjadi teladan bagi jemaat-Mu, bahkan bagi lingkungan di sekitar gereja Kristus ya Tuhan, supaya Tuhan kasih-Mu boleh tetap nyata di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan jemaat, bahkan di dalam kehidupan gereja-Mu ya Tuhan, supaya semakin luas kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk kegiatan gereja yang akan dilakukan besok ya Tuhan, untuk ibadah minggu, untuk yang akan dilakukan melalui live streaming, juga YouTube ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hal yang sudah dipersiapkan, semuanya boleh berjalan dengan lancar tuh, dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk jaringan internet ya Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, biarlah tidak ada gangguan dan jemaat boleh menerima firman-Mu supaya menjadikan kekuatan bagi setiap jemaat-Mu, terlebih di saat-saat sulit seperti ini ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan ya Tuhan, berikan hikmat yang daripada Engkau, biarlah di dalam menyampaikan firman ini ya Tuhan, hanya Tuhan yang hadir melalui beliau, dan firman Tuhan boleh menguatkan iman bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi penata layanan yang lain ya Tuhan, untuk tim multimedia, untuk penatua yang bertugas, untuk song leader, dan untuk semua yang terlibat ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kesehatan supaya ibadah besok boleh berlangsung dengan sebaik-baiknya, dan hanya kemuliaan Tuhan yang ada untuk selama-lamanya. Tuhan, kami juga bersyukur untuk tim Satgas COVID yang sudah terbentuk ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk penggalangan dana, untuk dana yang dibutuhkan untuk penanganan pandemi ini. Biarlah Satgas ini hadir bukan hanya untuk jemaat, tapi juga untuk masyarakat di sekitarnya ya Tuhan. Dan biarlah ini ya Tuhan, Gereja Kristus juga boleh ikut ambil bagian untuk membantu pemerintah juga ambil bagian di dalam penanganan Satgas ini ya Tuhan. Biarlah kami juga semua boleh bersatu, untuk kami boleh saling tolong menolong, untuk menolong orang yang membutuhkan, bukan hanya jemaat yang ada di gereja saja, tapi juga masyarakat dan bahkan lingkungan di sekitarnya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk panitia pembangunan, untuk apa yang bisa dilakukan pada saat-saat ini ya Tuhan. Kami berdoa berikan hikmat bersama-sama dengan majelis, para aktivis yang di bagian, juga koordinator ya Tuhan, dan mereka boleh melakukan apa yang bisa dilakukan pada saat ini ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tahu saat ini bukan saatnya untuk membangun gereja ya Tuhan, tapi wanita ini sudah terbentuk dan mereka juga bekerja. Kami berdoa untuk penggalangan dana. Biarlah kami juga tahu apa maksud Tuhan untuk yang dapat kami lakukan di situasi seperti ini. Biarlah kami juga boleh menjadi bagian yang orang-orang yang mau peduli terhadap orang-orang di sekitar kami, di sekitar Gereja Kristus Cibinong khususnya ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat bagi panitia pembangunan, juga majelis jemaat dan rohaniawan, penatua, bagian koordinator, untuk apa yang Tuhan kehendaki untuk gereja-Mu, tempat ini, untuk jemaat ini. Biarlah kami boleh menjadi bagian dari pemerintah juga dalam menangani COVID ini ya Tuhan. Kami mendukung segala apa yang dilakukan khususnya di pemerintah
Bogor ya Tuhan, maupun pemerintah pusat ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan boleh benar-benar terpancar melalui kehidupan jemaat-Mu, melalui kehidupan gereja-Mu, melalui kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui tindakan-tindakan yang nyata ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya Allah Bapa Surgawi, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu mulia di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini Engkau beri kami kesempatan untuk berdoa Tuhan, menyampaikan permohonan-permohonan kami. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa, bermohon ya Tuhan untuk badan pekerja Majelis Sinode dan komisi-komisi yang ada di dalamnya ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar orang-orang yang sudah Engkau berkati, yang sudah Engkau tempatkan di situ ya Tuhan, memiliki satu kesatuan Tuhan di dalam pelayanan kepadamu. Dan biarlah mereka juga dalam satu visi, satu misi untuk menjadi agen-agen Tuhan di dalam pelebaran kerajaan Tuhan melalui komisi-komisi yang ada. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang ada di bawahnya Tuhan, gereja-gereja yang menjadi di bawah naungan dari sinode kami ini ya Tuhan. Tuhan kiranya berkati kami semua, berkatilah pengurus-pengurus gereja-gereja yang ada ya Tuhan, agar kami juga dalam satu hati untuk tetap menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam pelebaran kerajaan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih kalau pada pagi hari ini juga Engkau beri kesempatan kami untuk berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami penderitaan fisik, sakit penyakit Tuhan. Engkau tengok Tuhan kami semua satu persatu. Terkhusus kami berdoa Tuhan bagi Ibu Rismauli Tambunan, Ibu Lucy Eliza, Bapak Cio Hancau, Bapak Anton Setia Putra, Bapak Sahat Simatupang, kakak dari Bapak Sakti Simatupang, Oma Tahir, Oma Emma Lestari, Oma Lili, Bapak Wibuni, Bapak Yohanes Siampa, Ibu Muryanti, Saudara Yosia Tanama, Ibu Dwi Warni, Saudara Stefani Konstansia, Saudara Septi Krisdianti, Bapak Handoko, Bapak Stephen Suatan, Ibu Dince, Ria Arias, atau Ibu Sitorus ya Tuhan, juga Ibu Silviana Mangan, Ibu Indah Valen, dan juga jemaat-jemaat yang lainnya Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun Tuhan tengok mereka, Tuhan hadirkan kuasa-Mu Tuhan, agar mereka juga senantiasa bersyukur, bersukacita, oleh karena Tuhan tidak meninggalkan mereka. Terima kasih berkati segala bentuk pengobatan Tuhan, obat-obatan dan dokter yang selalu mengunjungi mereka ya Tuhan. Tuhan berkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menserahkan seluruh keberadaan jemaat-jemaat-Mu ini ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi kehendak-Mu, biarlah itu yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan, kami menserahkan seluruh doa kami ini ke dalam satu nama yang indah, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa di sorga, kembali Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu, atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan keluarga, juga
bergereja Tuhan. Kami juga bersyukur untuk bangsa kami Tuhan, di mana kami boleh ada, kami boleh beraktivitas, kami boleh membangun kehidupan kami. Tuhan, kami mengasihi bangsa Indonesia dan kami mau datang untuk berdoa bagi pemerintahan bangsa kami ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terkhususnya di mana kami tinggal Tuhan di Kabupaten Bogor ini. Kami mohon tuntunan Tuhan atas pemimpin-pemimpin pejabat di dalam kehidupan bangsa kami ya Bapa. Berikanlah hikmat tuntunanmu Tuhan di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Berikan ketulusan, kejujuran, takut akan Tuhan, jauhkan dari keserakahan ya Bapa, dan cinta akan uang. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka pengertian untuk dapat mengatur bangsa ini dengan sebaik-baiknya, dan Tuhan buat berhasil apa yang dilakukan oleh pemerintahan bangsa kami, juga khususnya Kabupaten Bogor ya Bapak. Berkatilah Tuhan setiap upaya yang baik yang mendatangkan kebaikan bagi seluruh masyarakat ya Bapak. Kami juga mohon agar Tuhan memberkati upaya bangsa kami dalam pemberantasan korupsi, narkoba, terorisme, dan intoleransi. Kami mohon agar Tuhan memberikan kepada setiap masyarakat Indonesia ya Bapak, dari setiap daerah di bumi Indonesia ini Tuhan, agar Tuhan jauhkan dari pemahaman-pemahaman yang merugikan kehidupan bangsa dan negara kami. Tolong rakyat Indonesia Tuhan untuk senantiasa dengar-dengaran akan pemerintah, untuk boleh mentaati setiap anjuran pemerintah ya Bapak. Dan jauhkanlah Tuhan dari tengah-tengah bangsa ini Tuhan orang-orang yang mempunyai niat-niat yang tidak berkenan dan yang merugikan kehidupan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk upaya penegakan hukum dan keadilan, agar Tuhan kiranya juga campur tangan melalui setiap hakim, jaksa, maupun penegak hukum Tuhan, aparat. Biarlah Tuhan juga berikan kepada mereka takut akan Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka putuskan, itu semuanya dengan takut akan Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati setiap upaya penegakan hukum dan keadilan Tuhan, sehingga rakyat Indonesia semuanya boleh merasakan keadilan di negeri ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk karyawan gereja kami, ada Pak Acung, Pak Usman, Kotono, dan Bu Iem, juga ada Pak Untung, Pak Betty, dan Pak Handoko. Kami mohon berkat-Mu atas mereka, atas kehidupan pribadi maupun keluarga mereka ya Bapak. Cukupkan apa yang mereka butuhkan, berikan kesehatan, perlindungan, keluar masuk mereka Tuhan jagai. Dan biarlah hamba-hamba-Mu ini juga senantiasa boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan, dan keluarga mereka Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami, juga doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami di pagi hari ini. Kami kembali ya Tuhan menaikkan doa syafaat kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan dunia, ancaman pemanasan global dan krisis ekonomi. Ya Tuhan, Bapa kami yang maha baik, yang telah menciptakan dunia ini begitu indah dan sempurna. Tetapi karena ulah manusia, bumi ini jadi rusak, sehingga terjadi pemanasan global dan juga krisis energi ya Bapak. Bapak tolonglah kami ya Bapak,
ampuni kami dari segala pelanggaran kami ya Bapa. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati semua orang-orang yang sadar akan kerusakan ini dan yang telah berusaha untuk memperbaikinya. Tuhan berkati usaha mereka untuk mengembalikan dunia ini agar lebih baik dari sekarang. Tolong juga kami ya Tuhan, agar kami juga sadar supaya kami tidak ikut menambah kerusakan ini. Agar kami bisa hidup merawat lingkungan kami masing-masing. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam di Indonesia, bencana banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan melawat saudara-saudara kami yang tertimpa musibah dan menghibur mereka ya Bapak. Dan kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati para petugas yang bekerja untuk penanggulangan bencana alam yang ada di Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk penanggulangan wabah COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong para petugas penanggulangan COVID ini, para satgas, dan juga para nakes ya Tuhan, agar mereka dapat menolong orang-orang yang terpapar wabah penyakit ini. Berkati juga dan tolong juga ya Tuhan, pendistribusian dan pemakaian vaksin ke seluruh daerah, agar semua penduduk Indonesia dapat divaksin dengan baik, dan semua penduduk di Indonesia ini ya Tuhan bisa beraktivitas dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk PI-MISI. Tolong Tuhan perlengkapi PI-MISI agar mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Dan khususnya pada hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk kunjungan mereka ke lapas di Pondok Rajek. Kiranya Tuhan menolong dan melindungi semuanya. Berkati juga segala prasarana yang dipakai untuk Zoom dan juga semua yang diperlukan. Berkati juga semuanya di sana, para pendoa dan pembawa firman. Kiranya Tuhan berkati agar dapat menjadi berkat. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau menolong PI-MISI juga dapat merangkul saudara-saudara kami yang masih terasing, khususnya untuk daerah yang terasing di Jawa Barat. Kiranya Tuhan memberkati PI-MISI dengan kesehatan dan kekuatan agar mereka selalu dalam keadaan sehat dan kuat untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Berkati juga Bapa segala keperluan dan kebutuhan mereka. Kiranya Tuhan mencukupkan segala yang diperlukan. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan membangkitkan kepedulian gereja dan anak-anak Tuhan untuk menyatakan kasih atas rumpun yang di Jawa Barat, sehingga mereka juga dapat merasakan kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan segala sarana yang dipakai, baik itu audio maupun video yang diterjemahkan dalam bahasa mereka, dapat menjadi sarana yang efektif dalam pemberitaan kabar baik, agar kabar baik ini sampai kepada mereka, yaitu bahwa Tuhan juga sangat mengasihi mereka. Kami juga berdoa Tuhan, agar masyarakat dapat memiliki sarana kesehatan dan pendidikan. Juga berdoa ya Bapak, untuk sarana pendidikan yang memadai untuk mengangkat tingkat kehidupan yang lebih baik untuk rumpun yang masih terasing di Jawa Barat. Kiranya Tuhan juga membangkitkan gerejanya mengadopsi dalam doa daya dan dana untuk rumpun ini. Kami juga berdoa agar ada mobilisator doa, pendua syafaat, fasilitator suku, pelayanan lapangan, penterjemah Alkitab bersama-sama bersatu, memberkati rumpun ini, agar rumpun ini menjadi milik-Mu ya Tuhan, dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, untuk kemuliaan Bapa di surga.
Kami juga berdoa untuk persekutuan doa pagi Tuhan. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan yang hadir, agar kami semakin banyak dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, doa kami yang tidak sempurna ini kiranya berkenan kepadamu dan Engkau menjawabnya seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Doa ini kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, penebus kami yang hidup. Dengan pimpinan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan doa syafaat. Kita akan masuk ke dalam pengutusan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini dengan penuh syukur. Mari kita pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan dan hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Kita akan naikkan pujian penutup, doa mengubah segala sesuatu.
Untuk doa penutup dan berkat, saya persilakan untuk Bu Hana untuk menyampaikan berkatnya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan bahwa di tengah pandemi ini kasih setiamu tidak pernah berubah bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memimpin persekutuan doa pagi ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami dapat menaikkan puji-pujian kami. Kami juga dapat menaikkan, kami juga berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini, yang boleh mengingatkan kami kembali untuk tetap di hadirat-Mu, sehingga kami peka akan kehendak-Mu, dan kami dapat melangkah dalam kehendak-Mu, dan kami dapat kuat dengan pengharapan yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap doa-doa yang boleh kami naikkan pada hari ini. Kami percaya dengan iman kami bahwa Engkau mendengar semua seruan dan doa-doa kami. Dan kami juga percaya bahwa Engkau akan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan waktu-Mu. Karena Engkau tahu yang terbaik bagi setiap jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami semua. Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan menyertai kita semua. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, ibadah persekutuan doa pagi selesai. Saya kembalikan kepada koordinator persekutuan doa pagi untuk menyampaikan warta. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami ingin menyampaikan warta persekutuan doa pagi. Pertama-tama kita bersyukur bahwa persekutuan doa pagi kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kita dapat mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan pokok-pokok doa kita dan pujian kita di pagi hari ini. Dan kita juga bisa bersekutu, saling menyapa. Untuk selanjutnya, kami ingin sampaikan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Sutono sebagai liturgos, kemudian pembawa renungan di hari ini Bapak Pramudito, juga para pendoa syafaat
Yang pertama Ibu Evi Elvira, kedua Bapak Ujo, Bu Ana Yulia, dan Bu Riamin. Kami berdoa kiranya Bapak Ibu sekalian senantiasa diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, dan di saat-saat ini bisa beraktivitas, tetap produktif, dan tetap semangat. Kemudian saya ingin menyampaikan yang bertugas pada persekutuan doa minggu yang akan datang, yaitu pada tanggal 21 Agustus 2021, yang bertugas sebagai liturgos Ibu Argowati. Kemudian renungan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta di video, dan yang bertugas sebagai pendoa yang pertama Ibu Mini, kedua Ibu Renata, ketiga Ibu Ana Mulyani, dan yang keempat Ibu Aryani. Suaranya kurang gede ya ini. Suaranya Pak Janu kurang kenceng, Pak Janu. Kurang dekat kayaknya, sorry Pak. Berarti udah full, udah mau gedein. Oke, tadi agak jauh. Jadi mungkin yang terakhir saya ulang ya, Bapak Ibu. Untuk yang bertugas sebagai liturgos Ibu Argowati, kemudian renungan Bapak Pendeta Devitio, pendoa syafaat Ibu Mini, yang kedua Ibu Renata, kemudian yang ketiga Ibu Ana Mulyani, dan yang keempat Ibu Dwi Aryani. Kami tetap mohon Bapak Ibu sekalian bisa tetap hadir dalam persekutuan doa pagi yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat berakhir pekan bersama keluarga. Amin. Silahkan kalau ada tambahan dari Bapak Ibu sekalian ataupun teman-teman koordinator. Cukup, Pak. Ya, saling sapa Bapak Ibu. Ya, terima kasih semuanya. Izin pamit Bapak Ibu, Tuhan berkati. Pamit Bapak Ibu. Izin pamit ya, saya izin pamit Bapak Ibu, Tuhan berkati semuanya. Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan berkati kita semua. Ya. Pak Pram. Terima kasih. Semuanya. Amin. Ya, Tuhan berkati. Amin juga ya Bapak Ibu. Ya. Sehat-sehat semua. Terima kasih. Ini Pak Jepri nggak ada suaranya nih Pak Jepri nih. Katon. Pak Jepri nggak ada suaranya nih. Ayo. Pak Boy. Pak Jeffrey. Widih. Antoni. Ya Pak Jepri. Nanti ini gimana? Biarin aku udah pamit. Oke, bisa saya tutup semua hostnya ini, Pak John? Oke. Ya Pak. Makasih Pak Boy. Bisa ya? Oke, makasih semua Bapak Ibu. Ya. Sampai jumpa lagi. Sama banyak aktivitas. Ya.